Balik lagi di Duet Maut. Maut. HP tolong di silent. Yang mana yang mau dibahas hari ini? Kita ini mau shoot 3 sekaligus soalnya kan? Iya. 3 atau 4? Selama 3 atau 4 episode nanti bajunya ini aja. Jangan protes, baju kita tidak ganti. Lampu apa? Kita bahas tentang lampu. Ini sebenarnya sudah dibahas. Kita udah kecolongan sama Fakri HP. Kita membahas Om Deddy. Bukan. Malahnya kan seperti bolam. Balik ke topik. Kita akan membahas tentang lampu. Iya, Lampu apa? Apakah lampu rumah, lampu jalan, lampu motor, lampu mobil, taman. lampu taman, lampu bimo? Bukan saya loh yang ngomong loh. Si bangsa satu ini yang ngomong. Jadi kita akan membahas tentang lampu kendaraan, motor mobil soalnya. Yang Wah, suka turbo dong. kenapa? Suka turbo berarti. Iya, itu motor mobil, goblok. Kita mau bahas lampu-lampu kendaraan yang kalau di jalan tuh suka high beamnya itu atau lampu jauhnya itu dinyalain terus. Oh, dipantengin ya? Dipantengin, Dipantengin. dipanjer. Dipantengin. Lu ngapain? Mantengin high beam. Fix bisa jadi bapak-bapak nih. Gue soalnya kalau pulang malam nih, kan pulang kan ngeliatin pos ronda kan. Di stopin mulu gue sama bapak-bapak. Jadi, ada satu bapak-bapak Batak yang apa? Gue dekat sama dia tuh. Gue lewat, "Woi, sini lu." Berhenti ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya ngomongin penyakit. Selalu anjing. Berarti lu dapet penyakit? Enggak. Terus ngapain ngomongin penyakit? Mereka yang sesama bapak-bapak ngomongin penyakit. Gue cuma nyimak doang. ada yang nanya kan, asam uratnya kamu Pak? Iya nih. Nah, pembahasan ini tuh udah dicolong sama Bapak Fakri, padahal kita udah kepikiran lama. Jadi, buat kalian yang sudah nonton videonya Fakri HP, jangan bilang kita ngambil topiknya dia. Karena kita udah kepikiran duluan, tapi dia duluan aja yang bikin video. Kitanya aja yang telat gitu. Makanya sekarang kita mau bahas soal lampu high beam yang dipanjer terus. Secara lebih dalam Dan menyayat hati. Wah, Jadi menurut Bapak Umar bagaimana? bangsat. Kesimpulannya itu, bangsat orang-orang yang pakai Bagus. lampu tinggi, jalan normal itu kan. Wih, Iya. pakai lampu tinggi. Biasanya yang suka kayak gitu tuh, yang gua nggak tahu kenapa ya, yang sering gua lihat yang nyalain kalau untuk motor ya, yang sering nyalain high beam itu kayak Vario yang sebelum yang sekarang tuh, yang lampunya kayak Ninja baru, ya kan, terus NMAX sama PCX. Nggak tahu, 3 ini tuh paling sering banget gua ngeliat kayak kok lampu dimnya dinyalain mulu gitu loh. Kalau mobil itu rata-rata yang gue lihat Avanza, Innova, Grand Max. Gue nggak tahu kenapa. Paling kelihatan tuh kalau misalnya yang high beamnya itu yang kepisah sama lampu utama. Ya kan? Oh, sama ini juga kayak motor-motor fairing. Iya, motor-motor sport yang Ya, biasanya dua lampu kan. Yang beamnya nyalain cuma sebelah. Harusnya cuma satu yang nyala, tapi yang satu ya kan ada 2 tuh lampunya. Yang satu lampu biasa, yang satu high beam. Yang satu lampu luar biasa ya. Ini autis dong berarti kalau luar biasa. Kalau biasa promosi. Tidak. Pokoknya tidak. Jadi buat anda yang merasa seperti ini, yang merasa selalu menyalakan lampu dim, pertanyaannya kenapa? Kalau yang sport bike gue tahu alasannya. Kalau Sportback masih kelihatan jelas alasannya. Kenapa? Orang merasa kayak, lampu lu kenapa pakai high beam sih? Ya kalau pakai low beam sebelah doang, picek anjir. Iya, biar nggak kelihatan picek ya, Iya. biar kelihatan bagus motornya. Ada lagi yang dia sebenarnya nggak bermasalah dengan nyala cuma sebelah, tapi capek ditegur sama orang. Iya. Mas, lampunya mati sebelah. Ya emang dari sononya. Mas, lampunya mati sebelah. Iya dari sononya. Masuk komplek. Mas, lampunya mati sebelah. Nih, gua nyalain anjing. Akhirnya nyalain mulu. Emosi dia. Akhirnya nyalain mulu. Jadi kebiasaan. Iya. Tapi yang ngeselin itu yang biar kelihatan bagus ini loh yang ngeselin. Biar kelihatan simetris. Iya, biar kelihatan simetris nyala dua-duanya. Lu tuh Norak. Wah. Norak. Stereo ya. Stereo kanan kiri. Kenapa norak? Ya norak lah. Emang dari sananya begitu kodratnya cuma sebelah yang nyala. Itu namanya teknologi. Itu teknologi. Atau kalau bumur yang nyebut teknologi. Itu teknologi. Tapi by the way emang alasannya kenapa sih? Gue jujur aja gue nggak tahu ya kenapa alasannya pabrikan bikin low beamnya itu cuma sebelah, high beamnya di sebelahnya. Karena udah cukup.
Apa menghemat biaya produksi berarti? Enggak, udah cukup sinaran Satu dari... pun cukup, gitu. Ah, ah. Satu reflektor cukup berarti. Satu tuh udah cukup, dan yang sebenarnya dipisah kayak mobil yang beda reflektor lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi dipisahin aja biar nggak mengganggu si reflektor yang satunya, nggak saling mengganggu kelistrikannya. Ya, gelap sekali, saya niktofobia bangsa. Dia takut gelap, anjir. Ini Ini bukan karena jokesnya terlalu gelap ya. Ini emang mati lampu. 6.5 hours later. Tadi Sudah nyala. Sudah nyala. Iya, sudah bayar listrik berarti. sudah bayar listrik. Udah nggak bunyi titit lagi ya. Iya. Makanya subscribe biar kita bisa bayar listrik. Gimana sih? Lanjut. Sebelah itu udah cukup. Ngapain pakai dua-duanya, gitu kan? Dan itu juga ada alasan lagi kenapa dipisah, karena yang sebelah kanan itu yang ada lampunya tuh udah ada patternnya, beamnya ada beam patternnya. Sedangkan high beam itu nggak pernah ada patternnya, nyorot aja udah. Nyebar gitu aja. Nyebar, gitu kan? Itu juga. Jadi dari secara pantulan reflektornya udah beda kanan kiri. Dari desain reflektornya beda udah. Dan seperti itu. Kalau misalnya dinyalain dua-duanya, Anda menyilaukan orang lain. Inilah serius loh. Mungkin kalau misalnya kalian ngeliat kayak wah cahayanya nggak nyampe ke muka orang, tapi biasannya itu sampai, sinarnya tetap sampai. Sinaran, lagu zaman dulu jam. Tua lu emang. Toh juga kalau misalnya dilihat sama orang yang dalam tanda kutip mengerti, lu bakal diketawain. Kelihatan banget kalau lu norak gitu loh. Norak baru punya sport bike, Mas. Mungkin keren kalau dilihat sama orang yang nggak ngerti. Wah, lampunya dua-duanya nyala, oke, keren. Tapi buat orang yang ngerti, yang paham itu motor apa dan seharusnya seperti apa, lu pasti diketawain. Ada lagi alasannya, mungkin biar nggak ditilang polisi Cirebon. Kan pernah kan ada yang ditilang gara-gara, Mas, lampunya cuma nyala sebelah. Jangan kapan itu Pak, udah kayak gitu, maksudnya dia ditilang gara-gara lampunya nyala sebelah, ya kan? Iya. Zaman kapan itu, udah lama banget. Ada LED juga ditilang. Iya, ada 15 V2 kalau nggak salah tuh, Iya. yang ditilang tuh. Sabre ditilang karena soknya dibilang kebalik. Iya. Perasaan gitu, norak kan. Jadinya apa? Kalau apa ya? Maksudnya supaya lu cuma nggak mau kelihatan lampu lu mati doang gitu. Iya. Tapi malah ngebayain orang lain, bukan cuma nyilauin sampai ke tahap dimana itu ngebayain orang nggak bisa ngelihat. Oke, misalnya lu nggak suka, gue cuma di sini doang kok, nggak akan ganggu segitunya. Karena cahaya yang segitu terangnya, orang tuh jadi nggak bisa ngeliat ke depan. Keblok sama cahaya lu yang segitu terangnya. Mungkin anggapan lu tidak akan menyilaukan karena memang kelihatannya kalau misalnya kalau kita bawa motor kelihatannya nggak sampai ke muka orang cahayanya. Tapi kalau lu rasain lu di depan motor lu langsung silau Pak, cobain aja sendiri. Sama aja kayak wah, kemarin 3 episode tidak ada sendawanya, sekarang ada sendawanya nih. Padahal lu belum makan. Belum. Emang nih udah tua masuk angin pula. Sama juga kayak motor-motor yang kecil-kecil kayak Vario yang tadi gue sebutin ya, Vario, NMAX, PCX yang kalau gue pribadi gue lebih suka ngelihat motor-motor ini nyalain high beam di jalan gitu loh. Buat apa sih? Apakah mata Anda tidak cukup sehat buat ngelihat jalan apa gimana gitu loh? Tapi emang gue sendiri gue punya PCX, ya kan? Gue juga ada Vario. Dia juga ada Vario. Kalau di jalan yang benar-benar tidak ada lampu jalan, itu emang berasa kayak lampunya tuh kurang ke depan. Jadi harus disetting lagi naik turunnya. Banyak orang, ya gue di situ gue ngerti. Oh, kalau jalan gelap emang nggak terlalu kelihatan di depan. Ya kadang gue nyalain, tapi dengan kondisi di depan nggak ada orang. Iya. Jadi arah lawan itu arah sebaliknya itu tidak ada orang. Kalau misalnya tiba-tiba lewat ada orang, gue matiin lagi. Iya. Jadi sesuai kondisi aja. Terus ketika gue ngelewatin jalan yang udah ada lampu jalan, gue matiin lagi. Iya. Gue juga kalau daerah gue pulang tuh, itu juga jalannya gelap kan. Gue juga selalu nyalain high beam di situ. Karena gelap banget. Cuman kalau gue ngeliat ada lampu kendaraan lain di arah lawan, mau itu baru setitik doang, gue turunin. Langsung matiin. Gue langsung matiin high beamnya. Kenapa? Karena gue tahu itu bakal mengganggu dia. Iya. Itu apa ya? Itu being sensible yang seharusnya semua orang tahu gitu loh. Dan maksud gue gini, gue pernah kejadian di jalan tuh, gue lagi mau kemana gue lupa. Ada kejadian di Tebet ke arah Pancoran. Rumah mantan lu ya? Pulang dari sana kayaknya. Iya. Gitu kan, jalan ada ojol naik NMAX. High beamnya dinyalain, searah sama gua, tapi dia di belakang gua gitu kan. NMAX tuh high beamnya kan
slow banget ya. Slow banget, dan itu mengganggu gua karena gua pakai spion. Lampunya dia tuh mengganggu sampai gua tuh nggak bisa ngeliat kendaraan lain di sekitarnya dia. Iya, karena kena biasan cahayanya. Karena kena biasan cahayanya dia. Dan sampai akhirnya ketika macet, sengaja gua tungguin dia tuh. Gua sampingin, gua tegur baik-baik. Mas, pakai lampu rendah aja. Jangan pakai lampu tinggi. Nyilauin orang. Terus dia Cukup baik dong gua negurnya kayak gitu Iya. kan. Dia membantu, Cok. Enggak Mas, ntar gini. Enggak kedengeran jelas dia ngomong apa, dia pakai masker. Seperti di episode pertama. Enggak Mas, ini nyelawin orang, bahaya, gue bilang. Enggak, cuma gini. Kayak dia ngelak dan dia nggak mau dikasih tahu. Ini kenapa dia membantu itu loh. Gue nggak tahu alasannya apa, karena gue juga nggak denger dia ngomong apa. Ditambah lagi gue juga sambil denger. harusnya lu ajak dia minggir ngopi sampai jam 2 pagi. Nggak begitu dong konsepnya. Kenapa gitu loh. Ada lagi kejadian baru kemarin banget. Kemarin tuh gue keluar bentar naik Vario, pas di komplek itu ketemu sama lagi-lagi ojol. Ini gue bukan mau menyamaratakan ojol atau gimana ya, cuma maksud gue kayak gue kebetulan contohnya. Pakai motor yang sama persis, Vario yang baru, Vario 125, sebelahan. Gue ngeliat lampunya dia tuh deket banget dengan beam yang bener-bener keren banget di jalanan. Sedangkan begitu gue di sampingnya dia, emang beam gue itu nggak sekereng dia gitu, cuma sekedar cukup untuk gue bisa ngeliat, tapi sorotan gue jauh. Di situ yang gue sadar, Apa tuh? orang pakai high beam. Nah itu, either mereka itu nggak tahu kalau lampu itu bisa disetel tingginya, atau mereka tahu tapi nggak cukup peduli, atau males, atau nggak tahu caranya, atau Nggak mungkin nggak tahu caranya. Ya siapa tahu gitu kan, atau kayak oh ini kayaknya harus bongkar bla bla bla, nggak harus gitu kan. Padahal kayak misalnya kalau ngerasa nggak punya toolsnya, pabrikan itu ngasih tools yang cukup untuk kita pakai sehari-hari. Iya. Karena untuk nyetel lampu itu ya ada beberapa, ada yang pakai obeng plus misalnya, ada yang pakai kunci 8 atau kunci 10, dan itu kan disediain di motor. Itu kan sebagai tools. Kecuali kalau lu hilangin. Kecuali kalau lu hilangin atau lu beli second dan ditilep sama yang pemilik sebelumnya. Iya. Itu kan disediain. Kan misalnya kayak di Sember gua tuh disediain ada kunci L6 kalau nggak salah, atau L5,5 lupa gua. PC gua nggak dapet lu kan? Miskin. Bangsat, serius nggak ada tuh. Gua sendiri yang tambahin, gua masukin kunci Emang L. serius nggak ada, kan udah bubar. Oh iya benar juga. Tinggal candil doang ya. Iya, itu kan ada kunci L. Ada obengnya yang bisa diputar-putar. Iya, bisa dibolak-balik. Bolak-balik gitu kan. Plus minus. Ada lagi kunci pas 2, ya kan? Yang satu itu 10-12, yang satu 14-17. Sama kalau yang baru tuh ada gantungan helm dari kawan. Iya, gue juga ada tuh, dulu. Hilang. Tools-tools yang dikasih itu udah cukup loh untuk Nyeting lampu. Bisa. Dan kalau misalnya nggak tahu caranya, di buku manual ada kok caranya gimana. Kalau lu malas membaca, di YouTube juga ada sebenarnya. Kalau lu mau nyari di YouTube cara menyeting lampu Vario misalnya, ada. Kalau seandainya Anda malas membaca gitu, Iya. kan? Kalau Anda malas membaca berarti Anda tidak cocok untuk jadi anak indie. Iya dong, anak indie kan seneng baca di coffee shop. Mantap, dari kemarin indah-indie mulu lu. Ya Allah. Anak indie? Tidak, jangan endorse kami. Tidak ada. Saya tidak mau. Kalau anak indie emang bisa diwajarin karena mereka nggak akan peduli sama motor ya. Iya. Karena mereka tidak akan peduli sama Scoopy dan Vario-nya mereka. Iya. Kan Tinggal pakai doang ya. tinggal pakai doang, ganti oli juga gue ragu kayaknya. Apalagi oli gardan sampai kering kali itu. Iya. Jadi kalau misalnya males nyeting, bawa ke dealer juga bisa. Bawa ke dealer juga bisa. Kalian pasti servis kan? Kalau kalian nggak suka servis di dealer, soalnya banyak orang-orang yang kadang Di suka bengkel menghindari kita. dealer. Ada yang Mau servisnya malah di bengkel biasa. pengen biasa atau servis sendiri. Bahkan kalau bisa servis sendiri harus nyeting lampu juga bisa dong. Iya. Iya Bisa kan? punya kunci 17 buat buka tap oli, masa nggak bisa? Nggak bisa nyeting lampu, tinggi rendahnya gimana? Gimana kalau misalnya kita contohin aja deh. Ya, Bukan contohin nyeting, contohin gimana silaunya lampu high beam itu. Kita ke bawah. Ya udah, kita ke bawah aja, kita contohin. Ini adalah contohnya motor PCX. Kita coba turunin dulu ke jalan, terus kita coba nyalain lampu high beamnya, apakah menyilaukan atau tidak? Iya, dengan tinggi orang normal naik motor ya. Iya. 2 kali putar kali ya?
Kenapa? 2 kali putar. Nggak usah. Enggak, sekali pakai lampu biasa, sekali pakai. Nggak, coba gini lu arahin ke sana lampunya. Nah, terus gitu kan ya. Kelihatan kan ya? Ini garisnya segini ya. Coba lah high beam-nya nyalain. Tuh. Ya, segitu kan. Itu nggak kalau misalnya orangnya deket, itu nggak nyampe harus ya ke muka orang. Ya. Tapi harusnya deket. Coba lu muter deh. Kesana kalian muter ya, biar Coba. demonstrasi yang lebih baik. Coba. Nih, sekarang kita akan tunggu motornya akan keluar dari sana lewat sini. Ini gue megang kamera, lensanya tuh persis di depan mata gue. Tinggi gue 180. Apakah menyilaukan? Kita lihat aja. Nih, lihat. Itu posisi low beam. Ini posisi high beam. Silau, cuy. Nah, kalau udah deket baru nggak silau. Silau, Pak. Bukan? Silau. Silau ya? Silau sekali. Menyilaukan bukan? Menyilaukan kali. Walaupun kita kelihatannya di sini kayak Biasa wah, aja. biasa aja. Coba nyalain lampu high beam. Tuh, kelihatannya biasa aja ya kan? Iya. Wah, ini tidak akan mengenai muka orang, tapi nyatanya kena, Pak. Iya. Dan semakin jauh motornya itu akan semakin menyilaukan sebenarnya. Iya, semakin naik itu biasanya akan semakin menyilaukan. Kalau gitu, kita balik lagi kan. Sudah lihat miring, cok. Nggak gitu caranya. Mantap, kalian sudah lihat tadi contohnya? Iya. Sudah kita peragakan. Menyilaukan bukan? Iya dong, menyilaukan dong. Karena kita berdua sendiri sudah mengalami berkali-kali kayak gitu, bukan menghadapi orang-orang kayak gini gitu loh. Dan itu tidak buat yang merasa kayak gitu keren, itu tidak keren sama sekali. Iya. Dan buat yang merasa memang lampunya kurang terang, tolong motornya disetting. Iya. Atau mata Anda yang dibenerin. Iya. Sering tiap hari minum jus wortel sama jus tomat tuh. Iya. Itu buat mata sehat sekali gitu. Iya. Dan kalau misalnya memang mata Anda normal tapi memang masih nggak kelihatan ya, jadi lampunya high beam-nya dinyalain pas ketika sedang tidak kelihatan aja. Tapi kalau ada orang di depan lo ya dimatiin lagi. Tapi kalau yang mobil ini yang gue nggak tahu, nggak habis pikir kenapa mereka nyalain high beam terus. Nggak tahu sih gue. Kalau misalnya motor kita masih pengertian lah. Oh oke, mungkin nggak kelihatan tapi nggak gitu juga caranya. Mungkin Gitu. mereka mikir, oh, gue bayar full untuk punya full beam juga, ya udah gue nyalain full beam. Ada lagi gini apa yang sebenarnya orang-orang yang nggak tahu dengan fitur AHO sebenarnya. AHO itu kan juga udah beberapa tahun yang lalu ya. Kayak orang-orang masih mikir kayak kalau saklar itu switchnya high beam itu buat nyalain lampu. Mereka nggak tahu kalau tanpa mereka klik saklarnya itu lampu udah nyala, udah otomatis nyala. Emang ada yang kayak gitu? Ada, masih ada yang kayak gitu, Cuk. Serius? Iya, ada yang gue lupa siapa ditegur pas mau berangkat begitu. Jangan lupa nyalain lampunya di ini. High beam-nya dinyalain. Kalau Anda seperti itu, udik Anda. Kalau motor lo memang masih standar nggak ada saklarnya ya tolong dipelajari motor Anda. Iya, dipelajari. Itu saklar high beam, bukan saklar lampu. Bukan saklar on off. Berbeda, bukan saklar on off. Beda. Ya on off tapi on off-nya high beam. Iya, ada simbolnya berbeda. Iya, bukan titik terus 2 terus yang full. Ini cuma satu yang ke arah bawah, satu ke arah atas. Iya. Itu perbedaannya. Perbedaannya. Udik. Oke, kalau gitu kita sudahi saja. Sepertinya sudah jelas ya. Kalau belum jelas lagi berarti Anda yang bodoh. tidak menyimak. Iya. Videonya di skip terus. Iya. Lama ngomongnya di tap. Ngapain nonton kalau di skip Ngapain terus? nonton Anda? Iya, kecuali kalau kita pakai bahasa India gitu lu nggak ngerti, baru nggak apa-apa lu skip. Iya. I'm not subscribe to this series. Kali ini bukan opini, ini fakta. Ini fakta yang terjadi. Ini fakta yang terjadi. Karena kita ngomongin fakta. Ini fakta. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Iya. Oh, bukan lapangan, di jalan. Iya, ngapain motoran di lapangan tuh? Ya kali refdi kan latihan. Oh, benar. Ya udah, sampai jumpa di episode selanjutnya.